Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara ini meski masih dilanda pandemi. Sholawat serta salam tak lupa curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya Oka Setiawanti dari staf Departemen Eksternal UPI Kampus Purwakarta yang akan memandu acara ini. Kami ucapkan selamat bergabung kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian dalam webinar multiliterasi PGSD sesi ketiga ini dengan judul Pengembangan Literasi Baca Tulis Membuat Anak Jatuh Cinta pada Membaca. Webinar ini juga memiliki beberapa peraturan yang harus kita patuhi bersama-sama. Yang pertama, masuk 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Menggunakan nama asli di akun Zoom masing-masing. Yang ketiga, mute mikrofon ketika acara sedang berlangsung. Keempat, saat webinar berlangsung, peserta dilarang memotong pembicaraan narasumber. Kelima, peserta yang memotong pembicaraan narasumber akan diperingatkan. Keenam, pada sesi diskusi hanya dibatasi untuk 3 pertanyaan saja. 7, diharapkan untuk yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di room chat dengan format sebagai berikut. Nama lengkap, asal intasi, asal daerah, pertanyaan. Contoh, Nabila Wardatul Azka, UPI, bagaimana cara menegur anak jika mereka salah dalam pandangan Islam. Yang kedelapan, pada sesi pertanyaan, peserta yang ingin bertanya diharapkan menulis pertanyaannya di kolom chat Zoom meeting. Lalu moderator akan menampung 3 pertanyaan untuk diberikan kepada pemateri. 9. Hasil dari webinar akan dibuatkan notulensi dan diharapkan agar peserta grup menghindari pertanyaan nyeleneh, out of topic, atau bercanda yang berlebihan. 10. E-sertifikat akan diberikan kepada peserta dengan mengisi link yang akan di-share di room chat Zoom meeting yang diberikan di akhir webinar setiap sesinya. 11. Link e-sertifikat dan pengisian kesan-pesan webinar akan dikirimkan melalui kolom chat di Zoom, tidak melalui grup WhatsApp, dan batas waktu pengisian JIPOM mulai dari pukul 9.30 sampai 11.15. Jika nanti akan diberikan beberapa link. Jika link pertama sudah tidak bisa digunakan, maka pergunakan link yang lain. Yang ke-12, yang menerima e-sertifikat hanya peserta yang mengikuti live di Zoom meeting. Sanksi. Apabila peserta melanggar peraturan yang telah disebutkan, maka akan diberi peringatan oleh moderator. Untuk mengingatkan waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya, judul webinar hari ini adalah Pengembangan Literasi Baca Tulis Membuat Anak Jatuh Cinta pada Membaca yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Sriwulan MPD. Pematerian kali ini akan dimoderatori oleh orang yang hebat, yaitu Teh Pelangi Sasih, yang tidak lain adalah staf Departemen Pendidikan Himaf PGSD UPI Kampus Purwakarta. Mari kita sambut moderator kita. Halo Teh Pelangi. Halo Teh Oka. Oke, baiklah, saya serahkan kepada moderator. Silahkan. Baik, terima kasih Teh Oka. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, yang karenanya lah yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat dan nikmat iman Islam dalam semangat-semangat pemuda yang diharapkan bangsa ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya hingga hari hisab. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena menurut pepatah tak kenal maka tak aruf. Oleh karena itu, perkenalkan saya Pelangi Sasi Oktober dari staf Departemen Pendidikan Hima PGSD UPI Purwakarta selaku moderator. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini di tengah-tengah kita telah hadir seorang yang teramat dinantikan, yaitu pemateri kita yang sangat keren, Ibu Neneng Sri Wulan MPD. Saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Ibu Neneng Sri Wulan MPD dilahirkan di Bandung 13 April tahun 1984. Beliau beralamat di Kompleks Puri Nirana Cigelam A2 nomor 3 Babakan Cikau, Purwakarta. Email nenengsriwulan@upi.edu. Riwayat pendidikan, beliau menyelesaikan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS UPI tahun 2002 sampai 2006. Melanjutkan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pasca Sarjana UPI tahun 2008 sampai 2010. Dan sekarang sedang menyelesaikan studi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman bekerja, beliau berdinas di UPI Kampus Serang dari tahun 2010 dan mutasi ke UPI Kampus Purwakarta tahun 2019. Juga pernah mengajar di Ateneo de Manila University sebagai pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing di Manila, Filipina. Pengalaman penelitian dan pengabdian tentang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar, salah satunya adalah mengembangkan minat baca anak melalui literasi keluarga, studi terhadap anak di kota Serang. Nah, sebelum kita lanjut ke pematerian, saya ingin mengingatkan bahwa selama pematerian berlangsung, audiens boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, underscore asal instansi atau daerah, underscore pertanyaan. Dan link e-sertifikat dan pengisian kesan pesan akan dikirim melalui chat Zoom dalam batas pengisian mulai dari pukul 9.30 sampai dengan 10.15 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, mari kita sambut pemateri kita yang sangat keren ini kepada Ibu Neneng Sri Wulan MPD, disilakan. Baik, terima kasih Teh Pelangi atas kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Akang Teteh yang sudah bergabung pada webinar hari ini. Saya sangat gembira begitu ya bahwa kita pada hari ini bisa berbagi bersama membahas materi yang sebenarnya sudah dekat dengan keseharian kita sehari-hari tentang pengembangan literasi baca tulis khususnya bagaimana cara untuk membuat anak jatuh cinta pada pada membaca maksud saya. Mengenai membaca sebenarnya saya kira semua dari kita, Bapak Ibu, Akang Teteh, melakukan kegiatan tersebut setiap hari, disadari atau tanpa disadari. Dari mulai tidur hingga menjelang tidur kembali, saya kira kita selalu berdekatan dengan kegiatan membaca. Misalnya bangun tidur, membaca di surat kabar, membaca berita, baik secara daring maupun luring, membaca media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi mungkin tanpa kita sadari, kita selalu melakukan kegiatan membaca. Saya akan berbagi sedikit sebenarnya mengenai kegiatan membaca ini. Ya, sebentar saya bagikan dulu.
slide yang sudah dipersiapkan. Nah, sebelum kita memulai pematerian, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semua di sini, apakah membaca itu penting? Pak, Bu, silakan komentari di kolom chat. Membaca itu penting tidak sih? Ya, ya, membaca itu merupakan kegiatan yang penting bagi kita, gitu ya. Saya setuju dengan Bapak Ibu. Kemudian, kenapa sih kita harus membaca? Hah? Di sini ada di bagian bawah tuh. Kenapa, Pak, Bu, kita harus membaca? Ya, banyak hal yang mendasari kenapa kita harus membaca. Berikut akan saya paparkan beberapa di antaranya. Ya, saya yakin kita semua di sini sudah tahu bahwa membaca itu penting dan apa pentingnya membaca. Saya akan memaparkan beberapa. Membaca adalah pintu gerbang. Dengan membaca, kita bisa memahami, mendalami berbagai kajian keilmuan yang lain. Ibu mau mempelajari IPS, IPA, fisika, kimia, ilmu kedokteran, gitu ya. Pintu gerbangnya melalui membaca. Ibu bayangkan bila misalnya apoteker atau para peracik obat tidak memiliki kemampuan membaca yang baik. Ketika dia membuat obat, meracik, formulasinya tidak sesuai dengan apa yang dipaparkan dalam bacaannya, obatnya akan jadi seperti apa? Akan fatal mungkin akibatnya. Atau misalnya yang dekat dengan keseharian kita, ibu atau teteh-teteh di sini membuat masakan dengan resep tertentu, googling dulu, resepnya sudah dapat, tetapi salah memahami bacaan, masakannya menjadi seperti apa. Jadi, keterampilan membaca itu sangat kita perlukan, baik untuk pekerjaan, pendidikan, maupun untuk kehidupan sehari-hari. Untuk anak misalnya, bayangkan bila anak-anak sekolah dasar, misalnya dia sudah duduk di kelas 3, tetapi tidak memiliki kemampuan membaca yang baik. Ia akan kesulitan untuk mempelajari mata pelajaran yang lain bila tidak memiliki kemampuan literasi membaca yang baik. Mau mempelajari IPS agak sulit, mempelajari IPA agak sulit. Gitu. Apalagi dalam kurikulum 2013 ini semuanya berbasis teks. Gitu. Soal-soal yang ditampilkan pun soal-soal HOTS, High Order Thinking Skill, yang berarti kita membutuhkan keterampilan membaca dalam setiap aspek kehidupan kita. Selanjutnya, dengan membaca kita akan meluaskan wawasan kita. Ini sama-sama sudah kita ketahui, bila kita berbicara begitu ya, dengan orang yang banyak membaca, dengan orang yang tidak terlalu banyak membaca, itu akan terlihat perbedaannya. Ya, jadi misalnya apalagi situasi pandemik seperti ini, ibu membaca beragam berita mengenai COVID-19 dari berbagai sumber, itu akan berbeda dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan membaca dan hanya mengetahui COVID-19 itu dari kabar orang-orang, sehingga kebenarannya kita tidak tahu, gitu ya. Kebenarannya harus dipertanyakan. Selanjutnya, tentu saja membaca merupakan salah satu media untuk mengembangkan kemampuan berbahasa, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Jadi dengan membaca kita bisa mengembangkan berbagai aspek dari diri kita dan dari anak-anak kita. Selanjutnya, tentu saja membaca itu hiburan bagi kita. Sedang galau, sedang sedih, kita buka telepon
pintar kita, browsing, membaca bacaan-bacaan yang menghibur kita, ya langsung terhibur. Jadi banyak hal-hal yang dipengaruhi oleh kemampuan membaca ini. Nah, kita tahu bahwa kemampuan membaca itu penting bagi kita. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan fenomena membaca pada masyarakat kita sekarang ini. Berikut saya tampilkan beberapa data fenomena membaca, literasi membaca masyarakat Indonesia. Yang pertama ada tes PISA. Tes PISA itu tes yang dilakukan pada siswa-siswa berusia 15 tahun mengenai membaca, matematika, dan sains. Dan kita berada di peringkat 64 dari 65 negara. Kemudian tes selanjutnya ada tes PIRLS. Ini dilakukan pada anak-anak kelas 4. Kalau ini sudah jelas dari judulnya itu Progress International Reading Literacy Study. Kita berada di peringkat ke-42 dari 45 negara. Selanjutnya, UNESCO melakukan riset juga. Hasil dari riset tersebut menyatakan bahwa minat baca orang Indonesia itu 0,001. Yang berarti dari 1.000 orang Indonesia, itu hanya 1 orang yang membaca serius. Dari 1.000, Ibu Bapak, 1.000 orang itu hanya 1 yang melakukan kegiatan membaca serius. Nah, itu tadi tes dan riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar kita. Kemdikbud sendiri sudah melakukan riset mengenai literasi membaca ini. Berikut hasilnya, Indeks Ahli Baca di Indonesia, Indeks Aktivitas Literasi Membaca di Indonesia. Berdasarkan hasil riset tersebut, negara kita dari semua provinsi rata-ratanya berada dalam kategori sedang untuk literasi membaca. Nah, yang menduduki posisi tinggi atau sangat tinggi itu tidak ada. Hanya 9 provinsi yang masuk ke dalam kategori sedang. Provinsi yang lain itu masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah. Untuk Jawa Barat, tempat saya tinggal, berada pada kategori rendah. Silakan lihat di grafiknya. Jadi fenomena ini menghentakkan kita pada kenyataan bahwa ternyata kita tahu bahwa kemampuan literasi membaca itu sangat penting, tapi fenomena yang ada di kita ini ya seperti ini hasilnya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca kita? Yang minimal kita dulu dan orang-orang terdekat kita yang berusaha sama-sama untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca kita. Banyak hal yang bisa dilakukan, gitu ya. Saya hanya menyebutkan beberapa di antaranya saja. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan literasi keluarga, family literasi. Jadi literasi keluarga itu adalah literasi yang melibatkan seluruh anggota keluarga untuk melakukan literasi. Ayah, ibu, anak. Ayahnya membaca, ibunya membaca, anaknya membaca. Jadi di dalam family literasi bukan hanya anak saja yang membaca, tapi ayah, ibunya harus membaca. Misalnya seperti ini, kita ingin anak kita rajin beribadah, kita ingin anak kita rajin sholat. Ya kitanya harus rajin sholat ya, Ibu Bapak, karena memberi contoh pada anak-anak kita seperti apa sholat itu, dan bagaimana cara melakukannya. Kalau kita ingin anak-anak kita rajin mengaji, ya kitanya harus mengaji. Kalau kita ingin anak-anak kita gemar membaca, ya kitanya harus membaca juga. Jadi tidak perlu selalu memerintah, Dek, Kakak, baca dong buku ini, baca dong berita itu. Kita berikan contoh bahwa membaca itu merupakan kegiatan yang menyenangkan. Jadi ayahnya membaca, ibunya membaca, anaknya membaca, orang tua dan anak membaca bersama-sama. Itu literasi keluarga.
Selanjutnya ada gerakan literasi sekolah. Ini sebenarnya program yang sudah cukup lama dibuat oleh Kemdikbud dan bagus, gitu ya, bila dipraktikkan dengan maksimal di sekolah-sekolah. Jadi gerakan literasi sekolah ini memberikan rekomendasi kepada sekolah-sekolah untuk melibatkan kegiatan literasi dalam kehidupan bersekolah. Sebelum pembelajaran, misalnya dilakukan kegiatan membaca, atau pada saat pembelajaran, atau sesudah pembelajaran, atau kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran. Jadi semuanya melibatkan kegiatan literasi di dalamnya. Juga pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana untuk mengembangkan literasi membaca siswa-siswa kita. Itu sedikit mengenai gerakan sekolah. Nah, baik itu gerakan literasi sekolah maupun literasi keluarga, di dalamnya ada kegiatan membaca. Di dalam gerakan literasi sekolah disarankan untuk melakukan kegiatan membaca 10-15 menit. Bisa dilakukan di awal pembelajaran. Di dalam literasi keluarga pun begitu ya. Jadi luangkan waktu 10-15 menit untuk melakukan kegiatan membaca bersama-sama seluruh anggota keluarga. Nah, itu tadi literasi keluarga, gerakan literasi sekolah, selanjutnya literasi di masyarakat. Nah, kalau literasi di masyarakat ini biasanya melibatkan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, misalnya taman bacaan, perpustakaan daerah ya, perpustakaan Pemkot atau Pemprov. Jadi, bila kita melakukan paket komplit, literasi keluarga iya, gerakan literasi sekolahnya iya, literasi di masyarakat iya, akan menjadi generasi yang luar biasa, gitu ya, anak-anak kita. Karena di rumah membaca, di sekolah membaca, di masyarakat pun membaca. Di mana-mana mereka membaca, setiap saat mereka membaca. Itu bayangkan akan menjadi generasi emas penerus bangsa. Nah, itu tadi kegiatan-kegiatan literasi yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang kegiatan membacanya bagaimana? Gitu ya. Tadi membaca di rumah, membaca di sekolah, membaca di masyarakat. Sekarang kegiatan membaca yang menyenangkan itu yang bagaimana? Nah, saya kira Bapak Ibu guru juga sudah mempraktikkan ya di kelas. Saya akan membagi beberapa. Jadi banyak kegiatan membaca yang bisa dilakukan. Saya hanya akan berbagi beberapa saja. Nanti yang lain bisa kita cari bersama-sama. Yang pertama, read aloud, membacakan nyaring. Nah, bagaimana gitu? Atau siapa yang melakukan kegiatan membacakan nyaring? Kita. Jadi di rumah kita menyediakan waktu untuk membacakan sebuah bacaan, buku cerita misalnya kepada anak-anak kita. Di sekolah, ya ibu guru silakan membacakan bacaan yang menyenangkan untuk anak-anaknya. Nanti anak-anak ibu akan menyimak apa yang ibu bacakan. Itu read aloud. Sekarang share reading. Nah, share reading ini berada di antara read aloud dan independent reading. Jadi share reading ini berbagi bacaan. Jadi misalnya ibu sudah membacakan cerita untuk anak-anak, nanti anak ibu akan membaca kembali cerita yang sudah dibacakan. Atau bisa ibu membaca sebuah cerita tidak sampai selesai, nanti anak ibu akan melanjutkan cerita itu, atau akan menyelesaikan cerita tersebut. Jadi banyak berbagai macam kegiatan membaca itu. Selanjutnya independent reading, membaca mandiri, jadi kita berikan kebebasan pada anak-anak kita untuk melakukan kegiatan membaca. Jadi mereka membaca bacaan yang ingin mereka baca sesuai dengan minat masing-masing. Itu independent reading. Tapi tetap, meskipun mereka melakukan kegiatan membaca mandiri, kita harus membimbing mereka bacaan mana yang sesuai untuk mereka. Tetap harus mengawasi dan membimbing. Selanjutnya ada guided reading, jadi kita membimbing mereka untuk melakukan kegiatan membaca. Misalnya pada saat COVID-19 ini, kita mengajak mereka untuk mencari bacaan-bacaan mengenai corona.
Jadi mereka diarahkan untuk mencari bacaan tentang COVID-19. Mereka mencari itu, kemudian mereka membaca itu, dan membahasnya bersama-sama. Nah, read aloud, share reading, independent reading, dan guided reading itu bisa dilakukan di rumah, bisa juga di sekolah. Jadi bisa dengan pembimbingan dari orang tua, atau bisa juga di bawah bimbingan ibu, bapak, guru. Nah, karena keterbatasan waktu, saya tidak memungkinkan saya untuk membahas semuanya. Jadi saya akan membahas salah satu, bagaimana sih cara melakukannya, melakukan read aloud. Saya akan membahas read aloud, karena read aloud itu bisa dilakukan mulai dari sekarang, dan bukan hanya pada anak-anak yang bisa membaca saja. Jadi, melakukan read aloud itu bisa pada anak-anak usia dini atau anak-anak yang belum bisa membaca. Ya, karena pengenalan terhadap bacaan itu tidak berhubungan dengan kemampuan membaca anak. Kita bisa memperkenalkan bacaan kepada anak-anak bahkan sebelum mereka bisa membaca. Karena dengan melakukan read aloud ini, banyak manfaat yang bisa anak-anak kita dapatkan. Berikut beberapa manfaat kegiatan membacakan nyaring. Yang pertama, membantu perkembangan otak lebih optimal. Tentu saja ya, memperkenalkan dan melatih kemampuan mendengar. Menambah kosakata yang didengar. Jadi, misalnya ya, ada anak-anak yang hanya bisa mengeluarkan atau berbicara beberapa kata, gitu ya, mengeluarkan beberapa kata, membuat orang tua khawatir, kenapa ya anak saya hanya bisa berbicara beberapa kata dan itu lagi. Kita harus introspeksi diri, jangan-jangan inputnya, masukannya itu memang sedikit, sehingga outputnya juga sedikit. Jadi output itu akan sesuai dengan input. Semakin banyak kita memperkenalkan kosakata, maka semakin banyak pula kosakata yang mereka kenal, mereka pahami, dan mereka produksi. Gitu. Jadi berikan stimulasi dari dini, itu bagus. Bahkan sebelum anak-anak mengerti, bisa membaca bacaan yang diperkenalkan. Jadi tidak masalah anak-anak belum bisa membaca, kita perkenalkan dengan bacaan karena manfaatnya sangat banyak. Manfaat yang lain, merangsang imajinasi, memperkenalkan konsep buku, menjadikan teladan membaca. Menjadikan teladan membaca karena anak-anak akan melihat kita membaca, mereka pun akan mengenal kegiatan membaca dan terstimulasi untuk ikut melakukan kegiatan membaca. Dulu waktu masa Harry Potter baru keluar, di Inggris ada guru yang setiap hari melakukan kegiatan membacakan nyaring, gitu ya. Nah, pada hari pertama guru membacakan beberapa halaman. Anak-anak mulai tertarik. Hari berikutnya guru membacakan beberapa halaman lagi, anak-anak semakin tertarik. Dan lama-kelamaan setiap guru selesai membacakan nyaring, karena waktunya hanya 10-15 menit, anak-anak merasa kecewa dan tidak mau gitu. Gurunya menghentikan kegiatan tersebut. Ya tidak bisa, kata gurunya, karena waktunya sudah habis. Akhirnya, keesokan harinya mereka berbicara pada ibu guru bahwa mereka mencari buku itu dan membacanya. Karena saya penasaran, Bu, kelanjutannya seperti apa. Nah, itu bukti bahwa dengan membacakan nyaring bisa memberikan stimulus pada anak-anak untuk suka membaca, bahkan melakukan kegiatan membaca mandiri. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan kegiatan membacakan nyaring? Banyak yang bisa Ibu Bapak lakukan sebenarnya. Saya hanya akan memaparkan ringkasannya saja. Jadi, untuk membacakan nyaring tidak sulit kok. Gitu ya.
kita hanya perlu meluangkan waktu beberapa menit untuk melakukannya. Yang pertama, harus memilih bacaan yang sesuai dengan anak. Sesuai dengan anak di sini, sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Karena perjenjangan membaca untuk anak itu berbeda-beda. Jadi, misalnya untuk anak usia dini, itu akan berbeda dengan untuk anak-anak sekolah dasar di kelas tinggi. Ya. Jadi untuk anak-anak pra membaca itu biasanya gambar ilustrasinya saja 90%. Untuk membaca dini, anak-anak di TK gitu ya, itu proporsi gambarnya itu 70%, bisa ada tulisan tapi terbatas gitu ya, kosakata yang diperkenalkan. Nah, untuk anak-anak sekolah dasar yang membaca awal itu biasanya proporsi gambarnya itu lebih kecil, 50% gitu ya. Dan pengenalan terhadap kosakata sudah lebih berkembang daripada jenjang membaca dini. Jadi sudah berbentuk kalimat, gitu ya, kalimat lengkap namun diksinya pun terbatas. Nah, untuk anak-anak di kelas tinggi tentu saja berbeda. Jadi semakin besar usia kita, proporsi gambarnya biasanya semakin kecil. Jadi jangan sampai kita membacakan nyaring untuk anak-anak di kelas tinggi dengan menggunakan buku untuk anak-anak di kelas rendah atau bahkan membaca dini. Ya tidak akan menarik untuk mereka. Jadi sesuaikan bacaannya dengan tingkat perkembangan anak-anak kita. Apalagi kita membacakan bacaan-bacaan untuk bahasa, itu tidak boleh. Jadi kita harus menyaring dulu bacaan apa yang sesuai untuk anak-anak kita, baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, kita mengkondisikan anak untuk siap menyimak bacaan. Jadi, kita lihat dulu kondisi anak. Kalau anak sedang tantrum, kan tidak mungkin kita tiba-tiba membaca gitu. Ya tidak akan masuk apa yang kita bacakan gitu. Jadi kita harus mengkondisikan dulu anak siap, baru kita melakukan kegiatan membaca. Nah, bila yang menyimaknya banyak, misalnya di kelas, kita bisa memaparkan dulu aturan atau apa yang harus mereka lakukan ketika kita melakukan kegiatan membacakan nyaring. Misalnya, nah kamu boleh bertanya, nah pertanyaannya seperti apa, boleh bereaksi tapi tidak berlebihan dan lain sebagainya. Agar anak tahu apa sih harus mereka lakukan ketika kita membacakan nyaring. Selanjutnya, ya tentu saja Ibu Bapak akan teteh, mari mulai membacakan nyaring. Nah, ketika membaca, kita harus memperhatikan intonasi dan ekspresi yang sesuai dengan bacaan yang kita bacakan. Jadi tidak datar saja ya, karena itu akan membawa suasana dari pembacaan tersebut. Misalnya ya, kita membaca, ada adegan, Aldi ketakutan, harimau itu datang dan mengaum. Wow. Aldi menjerit. Wah, lari. Ibu Bapak bayangkan bila kita membacanya tanpa intonasi dan ekspresi yang tepat. Aldi ketakutan, harimau itu datang dan mengaum. Wah. Aldi menjerit. Ah, lari. Ya, tidak akan menyenangkan untuk anak-anak. Dan kita pun seperti terpaksa begitu melakukan itu. Dan isi dari cerita tidak tersampaikan dengan baik. Jadi silakan pergunakan intonasi dan ekspresi yang sesuai dengan isi bacaan. Kita tidak perlu seperti para pendongeng yang hebat, yang bisa berganti-ganti suara, gitu ya. Suara nenek seperti apa, suara ayah seperti apa, tidak perlu seperti itu. Ya kalau bisa bagus ya Ibu Bapak. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Yang penting intonasi, bila ketakutan ya seperti apa. Masa ketakutan kitanya ketawa-ketawa gitu. Atau ekspresi. Kalau sedih ya ekspresinya bagaimana gitu. Jangan sampai anak kita bingung, ini Aldi ini sedih atau gembira karena kitanya membacanya sambil tertawa-tawa gitu. Jadi silakan perhatikan ekspresi dan intonasi yang sesuai dengan bacaan. Selanjutnya, ya berinteraksi dengan anak ketika melakukan kegiatan membaca nyaring. Jadi bila anak-anak bertanya misalnya, Aldi pergi ke hutan itu. Hah?
pergi hutan ya, shh. Ya tidak perlu seperti itu ya. Ya berinteraksi saja dengan layak, kecuali memang kalau pertanyaan-pertanyaan dari anak mengganggu pembacaan kita. Atau anak-anak ahli ketakutan, harimau mengaum, wow, anak-anak menjerit, wah gitu. Jangan, shh, tidak boleh menjerit. Tidak apa-apa, karena mereka berinteraksi dengan kita, berinteraksi dengan isi bacaan kita. Itu tadi, kecuali kalau sudah mengganggu, kita ingatkan. Apalagi di kelas ya, yang anak-anaknya banyak. Nah, bila sudah melakukan kegiatan membaca nyaring, silakan diskusikan apa sih yang tadi dibacakan. Kenapa sih Aldi melakukan itu? Boleh tidak sih Aldi melakukan itu? Kalau kakak menghadapi apa yang Aldi hadapi, apa yang akan kakak lakukan misalnya. Jadi pesan-pesan yang terdapat di dalam bacaan itu akan sampai dan dimengerti oleh anak. Jangan sampai anak-anak salah persepsi terhadap bacaan kita. Apalagi ada yang dia tidak mengerti. Jadi kita diskusikan apa yang tadi dibaca bersama-sama. Nah, bila sudah melakukan semua itu, disarankan untuk melakukannya setiap hari. Bekerja sama dengan Yayasan Litara, isinya buku-buku cerita anak. Nah, ini nanti Ibu bisa menyesuaikan jenjang bacaan untuk anak Ibu itu yang mana. Dan di Let's Read ini disediakan berbagai macam bahasa. Jadi bukan hanya bahasa Inggris, tapi ceritanya bisa dialih bahasakan ke dalam bahasa yang lain, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Thailand, bahasa India, dan lain sebagainya, bahasa-bahasa internasional. Bukan hanya itu, Let's Read juga menyediakan alih bahasa ke dalam bahasa daerah. Ini menarik sekali. Anak saya itu suka meminta saya untuk membacakan buku-buku dalam bahasa
Jawa atau bahasa Sunda. Ya, saya orang Sunda gitu. Jadi Ibu bayangkan saya membaca buku berbahasa Jawa. Jadi Jawanya Jawa Sunda gitu. Tapi ia sangat senang karena mendapatkan kosakata baru. Oh, jadi kalau bahasa Indonesianya sesuatu, misalnya A, oh bahasa Jawanya ini, bahasa Sundanya ini. Jadi menyenangkan untuk dilakukan. Selanjutnya ada literasi cloud. Ini bisa diakses melalui PC. Dan Kemdikbud pun sudah menyediakan rumah belajar. Jadi kita bisa belajar bersama-sama di rumah belajar. Nah, selain tadi aplikasi tadi, kami di PGSD Purwakarta juga sudah menyediakan laman YouTube. Ibu Bapak bisa mengaksesnya. Di dalam laman YouTube tersebut juga ada kegiatan membacakan nyaring. Ya. Selain itu juga ada pembelajaran yang dilakukan secara daring, bisa Ibu Bapak lihat dan gunakan misalnya untuk pembelajaran daring Bapak dan Ibu di kelas nanti. Atau di akun YouTube saya, ini isinya hampir sama dengan PGSD Purwakarta dan memang dilingkan gitu ya, di rencana bahasa ada pembelajaran bahasa di situ, ada membaca daring juga di situ. Nah, ini sedikit potret. Ini Let's Read gitu ya, Iperpusnas. Jadi tampilan-tampilan yang dihadirkan pun menarik gitu ya. Ada literasi cloud. Ibu Bapak bisa memanfaatkannya dengan baik gitu ya. Saya harap sih ini bisa menjadi stimulus bagi kita untuk melakukan kegiatan membaca yang menyenangkan di rumah maupun di sekolah dengan siswa-siswa kita. Ya, jadi apapun kegiatan membaca yang dilakukan, mau read aloud, mau share reading, mau independent reading, mau guided reading, literasi di rumah, sekolah, masyarakat, yang penting adalah kegiatan membacanya. Jadi mari kita membaca bersama-sama untuk meluaskan wawasan kita, gitu ya, mengembangkan berbagai potensi kita, anak-anak kita, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, dan ajak orang-orang terdekat kita yang nantinya bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Teh Pelangi. Silakan, Pelangi. Baik, terima kasih kepada Ibu Neneng yang telah memberikan materinya. Wah, materi hari ini sangat menarik sekali ya. Dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dari tadi saya lihat di kolom chat banyak sekali nih yang memberikan apresiasinya. Karena sepertinya sudah banyak yang penasaran dan banyak yang ingin ditanyakan, maka dari itu langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Di sini saya telah sudah memilih 3 pertanyaan menarik yang ada di kolom chat. Langsung saja saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Inggi dari Pi Sumedang. Pertanyaannya, bagaimana cara agar anak mampu memahami teks bacaan secara cepat? Baik, kepada Ibu Neneng, disilahkan. Ya, ini tentu saja ya tadi pertama pemilihan bacaan ya harus disesuaikan dengan anak tersebut. Ya, bila bacaannya sesuai dengan tingkat perkembangan anak, ya anak akan lebih cepat memahaminya. Bila anak yang belum bisa membaca, tentu saja ya mungkin dilakukan read aloud. Ya tadi ya, membaca sesuai dengan isi yang ada di buku. Kemudian nanti kita bahas, takutnya ada kosakata tertentu yang belum dimengerti oleh mereka, sehingga mereka menjadi bingung isinya apa, karena bahasanya saja tidak mereka mengerti. Jadi nanti kita bahas bersama-sama. Nah, kalau untuk anak-anak di sekolah, gitu ya, sekolah dasar tingkat awal ataupun kelas tinggi, gitu ya, kelas awal maupun kelas tinggi, itu tadi bacaannya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Jangan sampai anak-anak
yang berada di kelas 1 kita beri teks untuk kelas 4, ya tentu saja akan sulit untuk mereka mengerti. Mungkin ada 1-2 anak yang mengerti, tapi karena teksnya tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak, akan sulit mereka pahami. Jadi pertama yang harus dilakukan tentu saja sesuaikan bacaan atau teks yang kita hadirkan, kemudian nanti kita bahas bersama-sama, apalagi bila ada hal-hal yang baru, kosakata baru, atau kosakata yang tidak dimengerti oleh mereka. Begitu Teh Pelangi. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari Nais di Garut. Pertanyaannya adalah, ada seorang anak yang kurang suka membaca mandiri, tetapi ketika diberi cerita senang dan mudah dipahami. Ketika diminta membaca sendiri, bilangnya malas. Apakah hal tersebut perlu diatasi atau kita mengembangkan kemampuan yang dikuasai saja? Baik, Ibu. Ya, terima kasih Teh Pelangi kepada Ibu di Garut. Itu tadi ya, kita jangan memaksakan sesuatu yang tidak anak sukai, tapi kita perkenalkan dan kita biasakan gitu. Jadi kita perkenalkan dulu, tadi sudah bagus melakukan kegiatan read aloud, tidak hanya 1-2 kali Bu, tapi lakukan berulang secara lanjutan terus menerus setiap hari sehingga dia menjadi lebih tertarik dan terstimulasi untuk melakukan kegiatan membaca mandiri. Jadi kita ajak dulu, kita perkenalkan dulu bahwa kegiatan membaca itu menyenangkan gitu ya. Nah, nanti kalau dia sudah tahu bahwa membaca itu menyenangkan, kita berikan kesempatan pada anak untuk memilih bacaan yang sesuai dengan minat mereka. Misalnya ada anak yang senang dinosaurus, yuk Dek, gitu. Cari bacaan tentang dinosaurus agar mereka menjadi tertarik. Gitu. Kalau, oh iya saya suka dinosaurus, saya mau baca ini. Jadi jangan memaksakan bacaan yang tidak mereka sukai. Anak yang suka dinosaurus, ibu beri cerita tentang mobil misalnya. Jadi untuk memberi stimulasi bisa dengan hal-hal yang mereka minati dulu, hal-hal yang mereka senangi. Nanti semakin besar anak, tentu saja ia akan menyadari bahwa bukan hanya itu yang bisa mereka baca, tapi hal-hal di luar keminatan mereka pun perlu mereka baca, misalnya berhubungan dengan kebutuhan pendidikan, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau anak sudah merasa senang ya, oh iya saya suka dinosaurus, tapi dengan membaca bacaan ini saya menjadi tahu terbentuknya hujan itu seperti apa. Saya bisa bercerita kepada teman-teman saya hujan itu seperti apa, kenapa ada hujan, kenapa ada laut, dan lain sebagainya. Begitu Teh Pelangi. Terima kasih Ibu dari Garut. Baik, Ibu, langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga dari Afifah di UPI Purwakarta. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menanamkan budaya membaca sejak usia dini di tengah berkembangnya era digital, karena anak-anak zaman sekarang lebih suka memainkan gadgetnya. Baik Teh Pelangi, tadi dari Teh siapa ya? Saya lupa. Afifah. Afifah, Bu. Iya. Teh Afifah tadi untuk mengenalkan anak-anak usia dini kepada bacaan itu bisa dengan beragam cara. Tadi misalnya dengan read aloud. Kalau anaknya senang dengan gawai, ya kita bisa menggunakan aplikasi di gawai untuk membaca. Gitu ya. Jadi kita buka Let's Read, kita unduh bukunya, kita membaca buku elektronik. Gitu ya. Dan carilah buku yang menarik untuk mereka, sesuai dengan minat mereka kalau bisa. Jadi yang penting kegiatan membaca itu berlangsung, tetapi nanti usahakan bukan hanya dari gawai saja, tapi perkenalkan juga buku teks. Jadi untuk stimulus pertama, misalnya anaknya suka dengan gawai, tidak apa-apa kita membaca melalui gawai. Nanti anaknya, oh iya,
suka ya saya buku itu bagus. Nih Dek, ada buku seperti ini gitu ya. Bagus, nanti dia buka bukunya. Nah, kalau tadi untuk anak usia dini tentu saja berbeda bukunya. Kalau buku teksnya saja berbeda ya, kertasnya tebal, gambarnya besar, proporsi warnanya menarik untuk anak. Jadi anak akan tertarik untuk membaca dan terstimulasi. Tapi itu tadi, kalau anak sudah diperkenalkan bacaan dengan gawai, nah ibu perkenalkan juga bacaan melalui printed text, jadi buku teks. Jadi buku bacaannya ada gitu ya. Nih buku bacaannya, buku bacaan itu menarik loh, isinya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi nanti perkenalkan pada gawai bukan hanya bisa dipergunakan untuk bermain game saja, tapi juga bisa dipergunakan untuk kegiatan yang lain, yaitu tadi misalnya membaca. Itu Teh Pelangi. Terima kasih Teh Afifah atas pertanyaannya. Semoga jawabannya tidak memuaskan sehingga kita bisa mencari lebih dalam lagi, membaca lebih banyak lagi referensi mengenai apa yang kita bahas saat ini. Yaitu Teh Pelangi. Ya Ibu, karena waktunya masih tersisa, maka saya akan membacakan pertanyaan lagi ya Bu. Oh, silakan. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bayinah di UMT. Pertanyaannya, mengapa membaca terkesan kita cepat mengantuk ketimbang dengan hobi lainnya? Ya, terima kasih kepada siapa? Maaf. Dari UMT. Teh Bayinah. Ya, terima kasih kepada Ibu atas pertanyaannya. Kenapa kalau cepat mengantuk? Nah, yang jadi pertanyaan, membaca apa? Begitu. Karena bila kita membaca sesuatu yang disenangi, itu biasanya cenderung penasaran kelanjutannya seperti apa, gitu ya, apa yang akan terjadi, gitu. Itu kita. Anak-anak pun sama, Bu. Bila memang bacaannya menarik untuk mereka, ketika kita membacakan, misalnya membacakan buku untuk mereka, bila memang menarik, itu mereka akan terus mengikuti bacaan atau apa yang kita bacakan. Ya, kecuali kita melakukan kegiatan membacakan nyaring atau read aloud sebelum mereka tidur. Jadi mereka sudah ngantuk, kita membacakan cerita, ya bisa huruf gitu ya. Jadi tergantung tujuan ibu apa. Gitu. Jadi kalau memang mereka masih segar dan tertarik pada bacaan kita memilih buku yang menarik, membacakan dengan gaya yang menarik, intonasinya tepat, gitu, ekspresinya tepat, mereka akan senang untuk mendengarkan bacaan kita. Begitupun bila mereka melakukan kegiatan membaca mandiri, bila mereka membaca sesuatu yang menarik untuk mereka, itu biasanya mereka akan membacanya dari awal hingga akhir. Ya, kecuali ada kendala-kendala tertentu, misalnya keterbatasan waktu, dan lain sebagainya. Gitu, Teh Pelangi. Terima kasih Ibu dari UMT. Ada lagi nih Bu, pertanyaan. Ada banyak sekali pertanyaan nih Bu. Banyak sekali memberikan apresiasinya. Iya, terima kasih. Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Ohe. Beliau punya siswa kelas 2 SD yang belum bisa membaca. Nah, jenis bacaan apa yang bisa beliau lakukan karena orang lingkungannya terbatas, apalagi di saat pandemi ini, Bu? Oh iya. Bila siswa kita kelas 2 belum bisa membaca, gitu, tentu saja kita harus berusaha agar mereka bisa membaca dulu, gitu ya. Karena agak sulit bagi mereka nanti untuk memahami bacaan bila merekanya belum bisa membaca. Jadi read aloud bisa, begitu ya. Ibu lakukan kepada mereka, kemudian diiringi dengan penerapan metode-metode membaca permulaan.
Jadi Ibu bisa menggunakan metode silaba, cantorudo, gitu ya, TAS, atau metode-metode membaca permulaan yang lain gitu. Jadi Ibu bacakan cerita kepada anak-anak gitu. Setelah itu Ibu pilih kalimat di dalam buku itu seperti apa, nanti Ibu lakukan kegiatan pembelajaran membaca permulaan dengan teknik tertentu atau metode tertentu. Misalnya saya mau pilih silaba, ya silakan. Saya mau pilih SAS, silakan gitu. Jadi kita perkenalkan dulu kepada bacaannya sudah menyenangkan nih. Nah, setelah membaca baru mereka belajar membaca permulaan gitu. Jadi perkenalkan dulu bahwa membaca itu menyenangkan loh. Apa dibacakan oleh ibu saja menyenangkan, apalagi kita bisa membaca sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan mereka terstimulasi untuk bisa membaca, bisa segera membaca agar mereka bisa membaca buku secara mandiri. Jadi banyak metode membaca permulaan yang bisa ibu praktikkan. Begitu, Teh Pelangi. Iya. Oh iya, maaf, untuk masa pandemik juga Ibu bisa membaca secara daring menggunakan WhatsApp gitu ya, atau Ibu mengunggah video ke YouTube begitu. Itu bisa dilakukan dengan anak-anak kita yang memang terkendala dengan jarak ya sekarang ini. Begitu Teh Pelangi, terima kasih Ibu Ohe ya. Ya, terima kasih ya, Bu. Ibu, ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Rika di KBB, Kabupaten Bandung Barat. Nah, pertanyaannya adalah, ada beberapa siswa, bahkan siswa SMP yang saya temui tidak paham apa yang mereka baca. Kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, baik. Terima kasih Ibu di KBB. Ya, jadi literasi membaca itu bukan hanya masalah atau fokus kepada kita bisa membaca atau tidak, tapi juga pemahaman kita terhadap bacaan. Nah, harusnya gitu, idealnya dari mulai kita membaca gitu ya, kan ada learning to read, ya ada reading for learn gitu ya. Jadi ada memang kita belajar membaca dan membaca untuk belajar. Jadi kalau sudah SMP ya kita membaca itu untuk belajar gitu. Nah, idealnya di tahapan sebelumnya ketika anak-anak di sekolah dasar, ketika anak-anak mulai membaca, ya kita pun harus memperhatikan pemahaman mereka terhadap bacaan. Ya seperti yang sudah dipaparkan tadi, memilih teks yang sesuai dengan anak, tingkat keterbacaannya, gitu ya, diksinya, bahasanya, gitu ya, jenis teksnya dan lain sebagainya itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Bila anak kelas awal, ya harus bacaan untuk kelas awal. Siswa di kelas tinggi ya harus sesuai bacaannya. Siswa di SMP ya tentu saja harus bisa memiliki kemampuan literasi membaca ya yang memang untuk jenjang sekolah menengah. Jadi bila anaknya masih belum memiliki tingkat pemahaman yang cukup, tadi bisa dengan pembiasaan. Anak tersebut membaca, kemudian kita bahas bersama-sama apa isi dari bacaan tersebut. Nah, bila ada sesuatu yang tidak mereka mengerti, kita harus cari tahu apa yang tidak mereka mengerti. Jangan-jangan dari kosakatanya. Jadi ada kosakata-kosakata yang sulit mereka mengerti karena itu baru untuk mereka. Jadi kita bahas kosakata tersebut artinya apa dan lain sebagainya. Kemudian kita membahas isi teks itu seperti apa. Kemudian kita berdiskusi mengenai isi teks tersebut. Nanti Ibu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks, gitu ya. Karena ada indikator-indikator untuk keterampilan membaca pemahaman, gitu ya. Jadi sampai di mana tingkat pemahaman mereka bisa mengikuti indikator dari membaca pemahaman. Gitu. Karena memang tujuannya untuk memahami teks, bukan membaca indah, gitu ya. Itu berbeda lagi. Jadi nanti
kita bisa membaca apa itu mencari tahu mengenai membaca pemahaman. Jadi nanti ketika anak membaca teks, kita bisa membuat alat evaluasi yang berhubungan dengan membaca pemahaman sehingga kita bisa mengetahui tingkat pemahaman siswa kita terhadap teks tersebut. Begitu Teh Pelangi. Terima kasih Ibu dari KBB. Terima kasih Ibu. Kembali kasih Teh Pelangi. Ibu, bagaimana kalau ada yang bertanya cara agar kita dapat melihat rekaman ulang video webinar hari ini maupun hari sebelumnya, di mana kita dapat mengaksesnya, Bu? Jadi Ibu Bapak tidak perlu khawatir, misalnya saya mau melihat lagi webinar 1, webinar 2, atau tadi Ibu Neneng itu membahas materi tertentu. Nah, Ibu Bapak bisa mengakses di YouTube channel kami, YouTube PGSD UPI Purwakarta. Alamatnya sama, PGSD UPI Purwakarta. Silakan berselancar. Nanti di YouTube channel kami, Ibu akan bisa melihat rekaman ulang dari webinar kita yang kita lakukan secara bertahap. Ini webinar ketiga, 1, 2, 3, insya Allah webinar 4, 5, 6 pun akan sampai akhir itu akan ditayangkan di YouTube channel kami. Jadi silakan diakses, silakan diberi komentar, subscribe, like. Saya seperti YouTuber ya Bu ya. Silakan dilihat karena di YouTube PGSD UPI Purwakarta itu bukan hanya isinya webinar saja, tapi pembelajaran secara daring, Ibu Bapak bisa melihatnya di sana, bisa Ibu Bapak manfaatkan juga untuk digunakan di kelas Ibu Bapak. Gitu ya. Silakan. Kami senang sekali kalau Ibu Bapak bisa menggunakan apa yang sudah dibuat oleh teman-teman kami, rekan-rekan mahasiswa, karena memang tujuan kami untuk berbagi apa yang kami bisa untuk Ibu, Bapak, Akang, Teteh, semuanya di Indonesia gitu, apalagi situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Itu Teh Pelangi? Ya, jadi di channel YouTube PGSD UPI Purwakarta itu sangat konten-kontennya sangat menarik dan pastinya sangat bermanfaat ya Bu untuk kita. Iya, tentu saja. Dan Ibu, jika mengenai informasi pendaftaran mahasiswa baru, di mana kita dapat mengakses informasinya, Bu? Ya, untuk pendaftaran mahasiswa baru ya, kalau untuk SNMPTN ya sudah berakhir ya periodenya. Jadi Ibu, Bapak, atau Akang Teteh yang misalnya ingin bergabung dengan kami di PGSD UPI Purwakarta bisa mengakses semua info mengenai penerimaan mahasiswa baru itu di PMB UPI Edu gitu ya. Jadi di situ sudah ada infonya, semua sudah tersedia. Kemudian di medsos juga di Instagram bisa melihat Instagram Hima PGSD UPI Purwakarta gitu ya. Untuk Terpadu UPI juga menyediakan siswa baru kami. Jadi bila misalnya webnya di mana ya di pmb.upi.edu. Gitu. Silakan diakses. Insya Allah sudah tersedia di situ informasi-informasi mengenai penerimaan siswa baru. Begitu, Teh Pelangi. Oke, Ya, baik pmb.upi.edu ya. Ya, di pmb.upi.edu. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Wah, materi hari ini sangat menarik sekali ya pembahasannya. Semoga kita dapat mengimplementasikannya dengan baik. Amin. Baiklah, sesi tanya jawab telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Neneng yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan terima kasih juga kepada peserta yang telah mengajukan pertanyaan. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab. Tidak terasa,
Pematerian yang luar biasa ini telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Neneng Sri Wulan MPD yang telah memberikan materi mengenai pengembangan literasi baca tulis membuat anak jatuh cinta pada membaca. Dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa membaca adalah pintu gerbang membuka dunia. Karena dengan membaca kita dapat meluaskan wawasan, hal yang belum kita ketahui menjadi hal yang kita ketahui. Dan untuk mengembangkan minat baca anak dapat dengan menerapkan kegiatan membaca menyenangkan seperti guided reading, independent reading, read aloud, dan shared reading. Nah, Najwa Shihab pernah berkata, cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Terima kasih. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Semoga pertemuan singkat ini mampu menjadi suplemen yang akan menghasilkan pembaruan besar dalam kehidupan kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada pemateri dan moderator. Alhamdulillah pematerian hari ini sudah selesai disampaikan. Mudah-mudahan Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian merasa tidak puas agar terus mencari pengetahuan lain dan tidak berhenti di pertemuan ini. Berbicara pengetahuan lain, sebelum kami tutup, kami ingin menginformasikan pertemuan webinar selanjutnya insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin 22 Juni 2020 pukul 10 sampai waktu Indonesia bagian Barat dengan judul Membentuk Karakter Anak yang Tangguh dalam Menghadapi Pandemi yang akan disampaikan oleh Ibu Jenita Katuriasari MPD. Dan saya juga ingin mengingatkan mengenai pengisian link yang dari pukul 9.30 sampai dengan 11.15. Bagi yang belum, silahkan mengisi linknya sampai pukul 10.15, mohon maaf. Jika linknya yang tidak bisa dicoba, maka link yang lain silahkan dicoba, dan pastikan email yang Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian tulis itu sudah benar. Dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.